Soalnya kata Nabi, ya ketika umat muslim ini lemah, ya lemah artinya dalam beribadah, jadi mempengaruhi keimanan kula panjenengan sami arep nyang ngedum masjid, nek renek sing nyurung yen napa nggih, ya mboten saged tekan masjid. Nek pun ngonten kan atine rasane pas zaman dek mben saged melampah mawon, itu kan kula panjenengan sami enggan untuk mendatangi masjid. Tapi ketika saat ini sakit, rasanya pengen mangkat ning ora nek sing ngeterke padha wae Pak. Maka di sini adalah sebuah yang pesan yang disampaikan oleh para ulama kita, marilah kita menjaga kesehatan kita, tubuh kita, ya hak-haknya diberikan pun. Kepada Bapak Ibu donatur Masjid Darul Ilmi, pada takmir Masjid Darul Ilmi, pada Bapak Karisma dan keluarga, Ibu Rahayu Dewi Retno Ningsih dan keluarga, pada Ibu Nurdiana dan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridha dan menerima infak dan sedekahnya dalam bentuk apapun dan menggantikannya dengan pengganti yang lebih baik ya Allah. Semoga diberikan perlindungan dari segala keburukan dan diberikan anak keturunan yang soleh-solehah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuafini amah wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mahiru bil Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah. Yang pertama, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini alhamdulillah kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang kita gunakan untuk taat, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala kebaikan ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh umat Islam yang mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang cinta akan sunnahnya, yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah, pada kajian sore hari ini akan saya mulai dengan membacakan sebuah hadis tentang kafarat orang yang menggunjing saudaranya muslim. An Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, inna min kafaratil ghibah an tastaghfira
liman a'tabtahu taqulullahumma ighfir lana walahu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya untuk kafarah atau penebus dosa dari penggunjing ialah dengan jalan memohonkan ampunan bagi orang yang dipergunjingkan. Ya, jadi syarat atau penebus dosa atau kafarat bagi orang yang tentunya tidak sengaja. Yang nama menggunjing itu, ya, kalau sudah ada lawannya tidak bisa berhenti, gitu kan. Napa mulai enten sing bumboni, gitu kan. Tambah ono sing nambahi, gitu kan. Ada yang mengurangi dan kompak enten sing maido. Biasanya ngeten iki tahan lama. Ya, tahu-tahu sudah jam 9 padahal hanya beli sayur, gitu kan. Ya. Mula-mula dari membahas harga sayur, harga bumbu yang naik, ya. Tapi lama-lama kemudian, ya, tidak terasa ternyata kita membicarakan aib daripada saudara kita. Nah, di sini Rasulullah SAW menyampaikan, wah, ya, tentunya bagi orang yang tidak sengaja, gitu kan. Yang sengaja itu masya Allah, gitu kan. Ya, mudah-mudahan juga bisa dengan cara ini. Ya, caranya ialah dengan mengatakan Allahumma ighfir lana walahu. Allahumma ighfir lana walahu. Alhamdulillah pun dari jam 7 sampai jam 9. Udah jam 9. Ya Allah, awake dhewe mau ternyata, ya, menggunjing. Al-Fatihah, ya. Ya. Allahumma ighfir lana walahu, ya. Ya Allah, berikan ampunan bagi kami dan baginya, orang yang menggunjing. Karena masya Allah, ini menggunjing ini, ya, dosanya luar biasa. Barang siapa menggunjing saudaranya yang muslim dan jatuh ke dalam dosa besar, ya, ini serta ingin melepaskan diri darinya atau melebur kafaratnya ialah dengan memohonkan ampunan untuk orang yang digunjingnya. Ya, kira-kira bisa enggak ini Pak? Biasanya orang yang digunjingkan itu mbuh niku betul adanya atau tidak, wong mboten ngraos nggih. Ya, krana membicarakan orang lain itu asik. Tapi nek dibicarakan dirinya sendiri, ya, ora kelingan, ya. Kalau melihat Rasulullah SAW, Bapak Ibu, dari beberapa hadis yang disampaikan, ya, Rasulullah itu tidak kurang dari 70 kali, ya, mengucapkan istighfar dalam satu hari. 70 kali, ya. Padahal Rasulullah SAW ini mempunyai sifat maksum yang diampuni Allah, yang akan datang dan yang sudah terjadi. Lah kita, ya, punya jaminan aja enggak, itu kan, ya, memang punya orang dalam, gitu, sehingga enggan untuk mengucapkan istighfar. Ya, itu ada satu sahabat yang luar biasa. Kebiasaan sahabat itu ketika seseorang dia melakukan kesalahan, ya, maka dia mengambil satu butir batu kecil, ya, batu kerikil, untuk dimasukkan ke dalam sak, ya, sakunya. Ya, kalau bahasanya kok mboten, ya, campur-campur, ya. Jadi setiap sahabat itu melakukan kesalahan, mbuh niku napa umpamanipun napa nemu duit, wah iki mending tak nggo jajan, astagfirullahaladzim, kelingan, ya, diambil batu lalu kemudian dimasukkan sak. Ya, sampai ada sahabat yang dibicarakan Rasulullah. Ya, ini Rasulullah mengatakan, ya, sebentar lagi akan datang ahlul jannah. Ya, sopo iki? Ya, ternyata Rasulullah, ya, mengatakan demikian yang sampai menyita perhatian para sahabat-sahabat yang lain. Waduh, siapa ini? Sampai sehingga Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan datang seorang yang
yaitu menjadi ahli surga. Ya, sebentar lagi datang loh. Didapatinya sahabat ini jane yo salate yo biasa gitu kan. Nang masjid komat lagi teko misalnya. Ya, ndak pernah melakukan sholat sunnah misalnya. Puasa ora tahu, ya, maksudnya puasa sunnah itu, Pak. Ya. Sampai membuat sahabat ini penasaran. Wah, yang dikatakan Rasulullah ini kira-kira sahabat ini keistimewaannya apa? Ya, sampai kemudian meminta izin kepada sahabatnya, dia sahabatku, ya, bolehkah aku menginap di rumahmu? Ya, boleh, monggo, silahkan. Ya, akhirnya sudah diizinkan sama sahabat yang dijamin masuk surga tadi. Kemudian menginap di rumahnya. Ya, jadi diam-diam sahabat yang penasaran tadi memperhatikan setiap apa yang dilakukan oleh yang punya rumah tadi, yang dijamin sahabat Rasulullah. Ya, dijamin Rasulullah masuk surga tadi. Sholat malam, ya ora, itu kan. Ini unik, Pak nggih. Nak masjid mas komat sholat sunnah ora, itu kan. Ya, ini jangan-jangan dia puasa. Tidak juga. Ya, sahabat sampai 2 hari, 3 hari pun mentok, Pak. Bertamu niku batasnya 3 hari. Luweh rampok niku. Ya, ngerepot nih sing di rumah. Ya. Jadi kalau bertamu yang disunahkan, kecuali masih dipersilahkan sama yang punya rumah. Monggo, yang teng mriki sampai 1 bulan tidak masalah. Siap, ya. Jadi kadang-kadang gitu, ya. Kemudian dia memberanikan diri, ya sahabatku, sesungguhnya aku menginap di sini tuh, ya, ada tujuan utama, yaitu saya penasaran kenapa engkau disebut Rasulullah SAW menjadi salah satu sahabat yang menjadi ahlul jannah. Apa yang membuat engkau, ya, wahai sahabatku, ya, sehingga dijamin Rasulullah SAW menjadi ahlul jannah. Ya, aku perhatikan setiap engkau pergi ke masjid juga bukan termasuk sahabat yang di sop-sop pertama. Jadi biasa-biasa saja. Sholat tinggi, ya, penting teko, sholat jamaah, nggih rampung mulih, ya. Sebagaimana yang kita lakukan. Ning mungkin enten beda nih, Pak. Ya. Sampai akhirnya beliau tersenyum. Wah, ya, mungkin apa yang aku lakukan tidak engkau perhatikan. Apakah baca Quran, ya, orang mungkin orang naik suarane, Pak nggih, ya. Mau gimana? Akhirnya dia, setiap saya melakukan kesalahan, ya, kata sahabat ini, aku mengambil batu lalu kemudian aku bawa, aku masukkan ke dalam saku. Kemudian setiap malam ketika aku menjelang tidur, ya, kemudian aku menghitung batu-batu tadi, batu-batu kecil yang sudah dimasukkan ke dalam sakunya. Dia hitung, iki mau ngerasani, ya, iki mau midak apa nganggo sendale koncone ra izin, iki mau nyolong sabun adus, iki mau apa lah, dihitung sehingga terkumpul misalnya ada 5. Karo disesali tenan, Pak, dieling-eling tenan, ya Allah, niki wau dosa kula nganggo sendali rencang kula, astagfirullahaladzim, ampuni kula ya Allah, ampuni saya ya Allah. Nomor 2 mau rasan-rasan, ya Allah, astagfirullahaladzim, sambil dia menangis. Setiap mau menjelang tidur selalu dia lakukan seperti itu, ya, sampai membuat malaikat tuh heran. Wah, hitungannya cocok tenan. Jadi ini ialah yang membuat dia dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Ya, sekarang pertanyaannya, ya, gampil nggih, Pak nggih? Ya angel. Ngitung kesalahane dhewe angel, Pak. Nek ngitung kesalahan wong liya gampang, apa dihitung-hitungan mawon. Jenengan melu kula melu jenengan, jenengan ngitung kula ngitung jenengan. Dadi men padha gampange. Ya repot, Pak nggih. Ya repot. Ya, tadi repot-repot wong kanan kiri kita ada. Nah, kalau justru kita tahu, ya, kita ini ada yang menghitung, ya, mestinya lebih hati-hati, karena CCTV Allah ini tidak pernah akan rusak, ya. Malaikat apa yang ada di kanan kiri kita, raqib
Atid ya, di dalam surah juz 27 itu ada yang mengawal manusia tidak akan pernah lepas daripada catatannya. Pulpene ora tau entek, Pak. Kertasnya ora tau rusak, ora tau kebak. Pokok panggah ditulis terus. Kalau dia melakukan kebaikan tulis, melakukan kesalahan tulis, maksiat tulis, rasan-rasan tulis, kabeh ditulis, Pak. Ya, maka sebelum catatan itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga sampai di sini nyambung. Kenapa orang ya Nabi menyunahkan kepada kita semuanya untuk melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Ya, karena menurut hadisnya lain disitulah malaikat akan membawa catatan itu, nah, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hari Kamis pun juga seperti itu, akan bergantian. Ya, sehingga harapan Nabi, nah nek catatanmu sing terakhir nyolong jambu, ya, terus diwaca kalih Gusti Allah, kira-kira dibendo napa mboten? Bendo, Pak. Ning nek catatan kula panjenengan sami niki poso, prihatin tenan niki. Dadi sing diwacai ya ngapusi rasan-rasan gosop, ya sing tengah-tengah mau ora diwaca, sing didelok ngisor dhewe puasa sunnah, masyaallah lulus ya. Jadi harapannya Nabi itu catatan yang terakhir adalah catatan yang baik. Ini saya berbagi pengalaman gitu. Jadi kadang-kadang sama kita, kalau panjenengan sami saya hafal ayat kursi, panjenengan juga hafal ayat kursi. Kemudian ada surah Al-Baqarah, ada ayat-ayat yang lain. Pernah ada orang yang cerita, Ustaz, tadi sudah saya bacakan ayat kursi bahkan lebih dari 10 kali, bahkan gerak aja enggak, ya. Tapi ketika jenengan yang baca, ya, burung rampung ling maca, wong wis blayu. Ya, ini ilmu ruqyah, Pak nggih. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Niki ternyata saya berbagi aja, kadang-kadang wong pelit, Pak. Kula mboten mau pelit. Ya. Jadi saya waktu itu pernah dipesan sama kiai saya, ya, kamu tidak boleh meninggalkan sholat malam. Bagaimana kalau saya sedang capek, Ustaz? Bagaimana kalau saya sedang letih? Masa ora oleh ninggalke sholat malam iki wangel, Pak nggih. Angel apa gampang, Pak? Jadi sholat malam ora kena gotang, ya. Pun nate ngitung 40 kali. Pokok 40 kali jadi 80 kali jadi berkelipatannya 120 160 terus tidak boleh gotang. Ning nak gotang kudu mbanjeli melih. Ya. Nek pengen awakmu dadi wong ampuh. Wah, jadi kalau hadisnya ngoten nggih. Waktu itu karena itu kiai saya, ya. Beliau mungkin mengatakan hal seperti itu ya karena ada dasar. Ya, waktu itu saya enggak mboten niat banget. Jadi wong ngampuh niku mboten, Pak. Ora penak dadi wong ngampuh niku. Ya. Dadi golekan wong, ya kan. Jam-jam pira kudu siap kok. Ya. Tapi yang diyakini saya mengamalkan itu tadi ada. Jadi jangan pernah meninggalkan sholat malam. Meskipun itu hanya engkau kerjakan 2 rakaat sholat malam ditutup 1 witir. Loh, bagaimana kalau dalam keadaan yang susah? Adalah jenengan mungkin sedang ada kegiatan ya sampai jam 1 malam ya, maka di dalam kitab ini disebutkan bagaimana caranya kalau kita yakin wah engko nek pomone tilem ya jangan-jangan saya ketinggalan waktu sholat malam ya, nek pun kebablasan tidur jam 1 malam setengah 2 niku ora gur ketinggalan sholat malam, subuh barang katut ilang, Pak. Ya, sholat fajar ilang, sholat subuh ilang, tangi-tangi jam 7, waduh kebablasan. Tapi tenang, Nabi bonate gitu. Jadi ya tapi ora bendino, nek kula panjenengan sami nak angger turu jam 1 bengi subuhane mesti blandrangan. Nek subuhane keblandrangan mesti sholat malamnya ya keblandrangan. Maka jangan sampai terjadi seperti itu. Apa yang dilakukan Nabi? Sholat malam lebih dulu. Jadi sebelum tidur itu kita sholat malam. Nek pengen podong kali sahabat sing niku wau, ya kita pakai ukurannya istighfarnya Rasulullah. Nek Rasulullah niku istiqomah 70, ada yang mengatakan 100, jenengan mangpunjuli sitok mawon 101. Nah, dadi wis ya minimal ya padha kali Rasulullah, meskipun dosane luwih akeh
kula kalih jenengan nggih dibandingkan Rasulullah. Tapi minimal melakukan seperti itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istiqomah ngono wae, Pak. Ya. Semenjak itu saya hanya meyakini hal tersebut. Ya. Sehingga nek kula yakin nanti malam wah ini badan saya capek sekali. Tidak mungkin nanti kalau saya kebangun mesti tangi-tangi pun mepet kali subuh misalnya. Ya. Maka kita kerjakan sholat malam itu di awal waktu sebelum tidur. Wedine Pak, niki mungkin cerita yang mengerikan lagi. Seandainya di situ sadurunge tilem nggih, mungkin jenengan eling-eling mawon. Engko nek awake dhewe mati itu kan. Berarti catatan sing terakhir sholat malam nyenengke banget, Pak. Ya. Jadi bar lunga keng pundi-pundi nyuwun futsal, badminton, delok bulan, delok napa-napa, mulai kelingan tek sholat malam. Raketang loro witir. Ning nek yakin panjenengan bisa bangun di sepertiga malam, maka lebih ahsannya di situ. Ya. Jadi waktu yang mustajabah untuk berdoa di situ. Sehingga kalau panjenengan sami bermunajat, ya nek, mungkin jam 8, jam 9 tidur, insya Allah bangun jam 3 masih fresh. Ning nek tileme pun jam 12, jam 1 tele-tele tenan, Pak. Meskipun bisa bangun salat tahajud iso nglir-nglir ngeten niku, waduh ngantuk tenan. Ya pun nanti, Pak. Ya, maka betul ya, salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita ingin ya mendapatkan ridha Allah taala, jangan pernah meninggalkan sholat malam. Meskipun itu sedikit, meskipun itu dalam keadaan yang sulit. Ya, nek ngendikane ya guru saya, nek pengen kowe dadi wong aku lho nggih mboten mudeng, Pak. Maksude ampuh niku piye mboten mudeng, Pak. Ya, pokok kula lakoni niku enten hadise sahih ngono mawon, wis manut adalah barokah. Ya. Banyak sekali kalau kita melihat doanya akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek minta ampunan jenengan bedane kali salat-salat yang lain, Pak. Salat maghrib donga jarang iso nangis. Salat isya donga jarang bisa nangis. Salat subuh donga jarang bisa nangis. Zuhur asar semeneh. Ini nek jenengan salat malam dhewe kelingan mati, hutang mesti iso nangis, Pak. Yakin niku. Ya, minimal netes. Nah, kalau sampai seandainya kalau panjenengan sami ndonga, ya wis tenanan, wis kelingan dosa, wis kelingan utang, wis kelingan keluarga, wis kelingan bapak ibu sing mboten enten kok ora iso nangis. Wah, jenengan tobat sik wae. Ya. Jadi ndonga nyuwun kalih Allah Subhanahu wa taala ampunan kok mboten saged nangis. Wah, niku penyakit. Ya. Pak, kalau saya itu, Pak, berarti ada sesuatu yang mengotori hati kita pun niku. Ya wong dongane kula panjenengan sami niku nomor 1 pun kajenge diparingi ampunan kalih Gusti Allah. Niku tok. Ya, kok nganti mboten saged nangis, berarti ada sesuatu yang menutupi hati nurani kita. Reget. Ya, hati kita ini sedang kotor, tidak baik. Ya, oke lah nek jenenge salat subuh arep donga mungkin kewo kalau kiwa tengene Pak nggih. Paling dongane ya gur Allahumma ighfir lana wa liwalidina, sing umum-umum aja. Allahumma ighfir wa liwalidina warhamhuma kama rabbani shaghira, monggo. Ya, tapi nek tenan salat malam itu khusus tinggi nyuwun ampunan ya. Monggo sing liya-liyane doa sing paling keri dhewe sing paling utama niku, Pak. Kita dimasukkan ke dalam surga Allah ya, kemudian dijauhkan dari api neraka. Ya, pun nanti kula jagoan, Pak. Monggo, Pak. Kita salat kono gitu kan. Salat kowe ya sing ora salat aku nek tenang wae. Nek mlebu neraka ya tak tanggunge dhewe. Kok pendelirem iki. Ya akeh kancane kok ditinggal jagongan tak rampung dhewe. Lho, mlebu neraka tinggal jagongan rampung dhewe. Kalau tahu beritanya satu hari napa niku di akhirat niku 1000 tahun ning gone dunya, berarti urip ping 1000 urung karuan. Nenek umure 100 tahun, Pak, urung karuan, Pak. Jarang-jarang. Ya, ngono kok jarine dinteni karo jagongan. Dihukum 3 dina ngono njajal, Pak nggih. Berarti pinten niku? 3000 tahun, masyaallah. Suwene ndah sepira to, Pak nggih. Kok wani-wanine engko dinteni karo jagongan rak rampung dhewe. Wah, dinteni karo jagongan mau disiksa dinteni karo jagongan, Pak. Ya Allah. Ya, Masya Allah, ini beratnya ketika orang belum mendapatkan hidayah Allah. Ya, jadi berat. Ya,
Pokok dinasihati pripun sing model pripun menganti ya, nganti sing nasihati berarti wis ndonga mbambang jungkir itu kan. Nganti nangis-nangis ning nek Allah dereng maringi hidayah berat. Ya. Tapi tugasnya kula panjenengan sami niku mboten mengislamkan, mboten membuat orang tobat. Pokok dijak ya, nek mboten pun nggih kajenge. Sing penting kewajibannya sudah disampaikan, ayo salat, ayo salat. Ya, niku pokok yang paling utama. Ya, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, ya, kita melanjutkan yang kemarin kita tentang sholat itu ada tumak ninah, salam, duduk ketika salam, tertib, tidak boleh dibolak-balik kecuali di tengah-tengah sholat yang biasanya seperti surah Al-Insyiqaq, ya, napa nika la yasjudun, ada ayat sajadah. Nah, maka sebaiknya imam itu memberikan aba-aba. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, di rakaat kedua sholat maghrib kita ini nanti akan ada ayat sajadah, maka kita melaksanakan sunnah Nabi dengan melakukan sujud ya sajadah ya. Jadi makmum nggih ngerti ya, ning pondok we oke sing protes apa meneh sing tenggene njaba gitu. Jadi tiba-tiba kok habis baca surat langsung sujud, kuwi kleru. Piye? Makmum mboten mudeng nggih ngoten gitu. Kita masuk di bab sunnah dalam sholat. Ya, sunnah dalam sholat terbagi menjadi dua. Ada sunnah muakkadah seperti wajib dan ghairu muakkadah seperti mustahab atau yang dianjurkan. Ya, satu sunnah muakkadah dalam sholat, membaca surat atau ayat Al-Quran seperti membaca satu ayat atau dua ayat setelah membaca surah Fatihah pada sholat subuh, pada rakaat pertama dan kedua sholat zuhur. Nah, niki yang kemarin ditanyakan apa namanya Pak Hanantong ya. Di sini Nabi pernah itu kan. Jadi itu termasuk sunnah muakkad. Ya, jadi dikatakan membaca surat di rakaat pertama pada sholat subuh dan kedua pada sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, ini dalilnya bahwa Nabi SAW membaca surah Al-Fatihah dan dua surat pada dua rakaat pertama dan kedua dalam sholat zuhur, dan pada dua rakaat terakhir ketiga dan keempat. Yang kemarin persis yang ditanyakan Pak Hananto ini. Beliau hanya membaca Al-Fatihah saja dan terkadang beliau memperdengarkan ayat kepada para sahabat pada rakaat ketiga dan keempat. Berarti Nabi pernah melakukan dua-duanya. Ya, pernah hanya di rakaat sholat zuhur itu membaca Al-Fatihah saja, pernah membaca Rasulullah diperdengarkan kepada sahabatnya pada rakaat ketiga dan keempat pada sholat zuhur. Gitu, masya Allah gitu. Kemudian Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, semoga Allah mendengar hamba yang memujinya. Wahai Rabb kami, segala puji bagimu, bagi imam dan bagi yang mengerjakan sholat sendirian, sedangkan makmum mengucapkan Rabbana lakal ham, ya, wahai Rabb kami segala puji bagimu, ya. Walaupun bacaan ini hanya pendek, Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, ya, niku ada Rabbana walakal hamdu napa bacaan yang panjang. Mau kula eling-eling dadi malah kesupen. Rabbis pripun? Nah, ada bacaan yang panjang, Pak. Meskipun ini bacaannya pendek, Rabbana walakal ham, tapi juga harus ada tumak ninah di dalamnya. Jadi berdiri dulu sempurna, sami Allahu liman hamidah, ora kok sami Allah, Allahu akbar. Ha iki tumak ninahnya ndi ilang kabeh Pak nggih. Masuk salat sing panjang mestinya gara-gara iktidalnya salah, semuanya menjadi tidak dianggap salatnya. Kemudian apabila imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan Allahumma Rabbana walakal ham. Nah, ini riwayat yang kedua. Kemudian di berikutnya, Maha suci Rabbku yang maha agung,
kami rukuk sebanyak 3 kali, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Ya, ini riwayatnya banyak sekali. Kemudian ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ini ada yang baca subhanakallahumma Allahumma fir, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya. Kemudian yang berikutnya ada namanya takbir intiqal. Nah, ini sering kita lakukan tapi tidak tahu apa itu sebenarnya. Yaitu takbir yang diucapkan ketika berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Dari berdiri pindah ke sujud, dari sujud pindah ke duduk di antara 2 sujud, dan dari duduk di antara 2 sujud pindah ke berdiri lagi. Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didengarkan para sahabat. Jadi nek ngimami yo sing banter takbir intiqalnya. Apa ukurannya? Ya satu jamaah itu biar mendengar. Ya, maka kenapa di Mekah, di Madinah itu kalau kita melihat itu imamnya ingat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada itu yang menirukan supaya semua jamaah di situ mendengar bahwa imam sudah takbir intiqal. Ya, kalau dahulu kan tidak ada pengeras itu kan, sehingga takbir itu nyalur itu kan. Mungkin dari imam setelah tembok itu ke belakang mungkin tidak kedengaran, maka yang di sana yang di pintu mengatakan Allahu Akbar, sehingga di belakangnya nyambung terus. Ya, saat ini sudah ada speaker mbok nganti teng di pasar Jongke desik mireng nggih. Ya, kalau salat menika, salat Id nika kan Masya Allah corongnya banter banget nggih. Ya, itu ngarai ndredeg sing imam biasanya Allahu Akbar, suara ning kene di atas sana kencang sekali itu kan. Ya, kemudian tasyahud awal dan tasyahud akhir serta duduk pada kedua tasyahud tersebut. Ya, kemudian lafaz tasyahud ini banyak sekali. At-tahiyatu lillah wa salawatu wat thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, jadi setelahnya itu mengucapkan sholawat. Nah, ini yang pokok itu yang ini. Kalau sholawat ya sebagaimana yang kita ucapkan dari Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai fil alamina innaka hamidum majid. Itu dibaca. Kemudian nanti ada tambahan doa itu kan. Membaca dengan suara keras pada sholat jahriyah, jahar. Sholat yang bacaannya dikeraskan, yaitu mengeraskan bacaan pada rakaat pertama dan kedua pada sholat maghrib, isya, subuh, dan membaca pelan pada sholat zuhur dan asar. Ya, jadi kadang-kadang materi yang seperti ini jane koyo gampil nggih, tapi nek dilakoni nggih, oh iya, bakno ternyata ada masalah di tengah-tengahnya. Ya, membaca dengan suara pelan pada sholat sir'iyah atau sir. Ya, sholat yang dibaca bacaannya dipelankan. Ketentuan ini berlaku dalam sholat fardu. Adapun dalam sholat sunnah disunahkan untuk melirihkan bacaan di siang hari dan mengeraskan jika di malam hari, kecuali jika khawatir dengan bacaannya itu mengganggu orang lain, maka dianjurkan untuk melirihkannya. Jadi pelan dengan lirih itu beda. Nek pelan niku napa? Tidak terdengar. Ini nek lirih itu masih terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dirinya sendiri mendengar. Ini nek pelan itu betul-betul alon banget Pak, sampai sehingga orang yang ada di sekitarnya, di sampingnya pun tidak mendengar. Jadi ini para sahabat waktu itu dilakukan sampai ketika sholat malam itu Rasulullah itu datang ke rumah Fatimah, ya, diketuk pintunya, wae
Fatimah, ya, bangunlah untuk bermunajat kepada Allah. Tapi ketika beliau lewat depan rumah tapi masih sudah ada suara, beliau tidak kemudian mengetuk pintunya karena sudah dipastikan itu pasti sudah bangun karena dengan bacaan suratnya. Ya, kita bisa membayangkan beliau yang sebagai orang yang luar biasa itu kan masih begitu memperhatikan keluarganya, masih begitu memperhatikan sahabat-sahabatnya. Soalnya khawatir, Pak, ya, sampai ada yang ditanyakan dulu, bagaimana caranya kita untuk agar bisa sholat malam, bisa istiqomah sholat malam itu bagaimana? Kenapa saya sekarang susah? Ini salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk agar kita menjadi hamba yang dicintai. Ya. Apa cirinya? Ya bisa mengerjakan sholat malam. Karena tidak semua orang diberi kesempatan ini. Saged bangun, saged ikhlas atine bangun karena kerentek. Ya, beda, Pak. Bangun mergo dibangunke niku salate ya grusak-grusuh. Ya, hanya menggugurkan kewajiban. Ning nek salate krana ati ikhlas dari dalam hati betul, walaupun salate sithik ning tenanan. Ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir. Ini juga termasuk sunnah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, ya, sampai akhir. Kemudian ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana yang telah engkau limpahkan sholawat kepada Ibrahim dan keluarganya, sebagaimana yang telah engkau limpahkan berikan kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji, ya, lagi maha mulia. Kemudian yang berikutnya di sini kalau yang tadi itu sunnah muakkadah, ini adalah sunnah ghairu muakkadah, sangat dianjurkan. Ya, apakah doa iftitah itu juga boleh? Itu kan hanya sunnah, ya, padahal salah satu doa iftitah yang kita hafalkan, yang kita baca itu ternyata tidak terasa, ternyata niku adalah sunnah muakkadah. Karena tapi tidak semua orang nih mengambil kesempatan ini, Pak. Gitu kan. Niku napa? Ada doa iftitah mungkin macam-macam ya. Ya, niku Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya dan kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khoto. Nah, itu kalau di TPA itu ngajari susah, Pak nggih. Aja ngapalke ngoten nek mboten didamel syair, wangel. Panjang, Pak. Ya, akhirnya dibuatlah kita kadang ngapale doa iftitah itu karo nyanyi-nyanyi, Pak. Sehingga biye metodenis mereka bisa menghafal. Ning nek ming dituliske suruh menghafalkan tangeh kareh lamun. Ya, angel. Ya, kemudian membaca isti'adzah pada rakaat pertama dan membaca basmalah dengan pelan pada setiap rakaat. Ternyata membaca ta'awud di sini adalah sunnah ghairu muakkadah. Jadi Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini sampai akhir. Kemudian mau memulai Al-Fatihah mengucapkan a'udzubillahi minasy syaitonir rajim, baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ternyata isti'adzah di rakaat pertama itu sangat ditetangkan, ya, sangat ditekankan. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah, ya, fasta'id billahi minasy syaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kemudian berikutnya mengangkat kedua tangan sampai bahu atau pundak ketika takbiratul ihram, ruku, bangun, ya, dari ruku dan berdiri pada rakaat yang kedua.
sehingga tidak semua takbir, ya, arepe sujud takbir, ya, ternyata hanya gerakan-gerakan tertentu yang dianjurkan untuk kita melakukan takbiratul ihram, tidak semua gerakan. Hal ini berdasarkan penuturan Ibnu Umar radhiyallahu an. Sesungguhnya Nabi SAW jika berdiri mengerjakan sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan bahunya. Nah, ini juga menjadi perdebatan. Bahu India, ya, ono sing sampai apa namanya ini, kudu disentok nih kali telinga. Ya, ada yang cukup seperti ini, dijejer. Ono sing pelit banget, Pak. Ya, jadi ming diadepke ning ngene kiblat. Wis ngono ae. Ya, yang secara sempurna sebagaimana disebutkan Rasul, ya, minimal sejajar dengan bahu ini. Jadi ini di dalam ilmu kesehatan, ya, takbiratul ihram itu termasuk, ya, salah satu gerakan yang bisa melancarkan peredaran darah. Jadi ini takbiratul ihram ampun pelit-pelit, Bang. Allah, ya. Jadi nututi imam selak tangi napa niki? Ya, selak tangi iktidal. Jadi keng mriko wis maca niat sik sholli fardhu Allahu set langsung ranggo sempurna belas. Jadi takbiratul ihram, jadi salat itu sebenarnya tergantung takbiratul ihramnya. Nek takbiratul ihramnya mantep, insyaallah setan ora ndulit, Pak. Insyaallah. Ya, jadi jenengan api napa ketinggalan ya wis ben wong terae ketinggalan kok itu. Pokoke takbir sing tenanan, intine takbir sing tenanan. Ya. Jadi sambil kita mengucapkan lisan kita Allah itu apa hatinya merasa ya Allah saya telah menghadapmu gitu, ya, sebuah apa zat yang menciptakan kita. Nek mboten saged kita seakan-akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan sifat apa namanya ihsan yang disebutkan di dalam hadis arba'in nomor 2. Pokok nek ngibadah niku gitu kan pesene Nabi kan ngoten nggih, ya, kamu seakan-akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangne ngoten niku. Wedine mboten saged, ya. Maka kita membayangkan bahwa Allah melihat kita sebagai saksi. Jadi takbiratul ihram gitu. Allah, mbok ya sing tenanan gitu. Dibuka tenan Allahu Akbar. Jadi sehingga kalau di dalam medis ngoten ya, ada peredaran darah yang dari jantung ini menuju apa namanya ke otak, ke seluruh tubuh kita ini dengan takbiratul ihram yang benar. Itu ternyata sebuah gerakan yang membantu atau sebuah gerakan yang menterapi tubuh kita secara otomatis. Ya, bagaimana Nabi mengatakan, ya, di dalam 10 sifat, ya, muwasafat itu salah satunya ada qawiyul jism. No maknane, Pak. Qawiyul jism niku muslim atau seorang muslim sing kuat, sehat jasmani dan rohani. Soalnya napa? Ya niku sing disebutkan oleh para ulama pesan-pesan Nabi, qawil jism, salat kuwi gitu kan. Nek wis lara, ya umpamane diganjar napa niku jenenge? Boyok ngene, Pak. Ya, tidak bisa mengikuti gerakan imam. Ya tidak apa namanya? Kurang mantep. Tapi apa boleh buat ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan kita sakit gitu kan. Makanya ketika kula panjenengan sami ini masih dalam masa nyuwun ngapunten bisa, oh ini ada kesempatan olahraga loh. Pun sepuh apa ya dadak nganggo olahraga. Lah justru wis sepuh niku minimal ya mlampah. Ya nek jenengan gadah hobi napa niku nyepeda, karena niatnya kita mboten usum-usuman gowes mboten lho nggih. Karena niatnya kita ini menjaga tubuh kita ini agar selalu sehat. Monggo olahraga ini nopo ajeng lari dan gene jero rumah. Sekarang kan sudah ada alat itu, mau lari tidak usah keluar juga bisa. Sing penting hak di dalam tubuh kita ini termasuk dengan mengeluarkan apa niku jenenge toksin, keringat wajib ya. Ya, apalagi di umur kita yang sudah tua. Jadi nek lari-lari sak menten iki atau santri-santri ngeten iki sedina nyambut gawe Pak tinggal turu mari Pak. Kula jenengan sami sedina kerja bakti angkat-angkat ngono. Ya, sesuk 3 dina lerene Pak. Ya lara kabeh awake. Ya, tapi nek lari-lari itu tinggal turu 2 jam ten mari keselik. Ning nek kula jenengan sami bar kerja bakti mungkin angkat-angkat bersih-bersih rumah
Ya jane ming setengah hari ning lerene nganti 3 dina soalnya boyoke lara nek sing sikile waduh. Ya ini kan pertanda bahwa tubuh kita ini sedang tidak baik-baik saja ya, sedang sakit, ada sesuatu hal. Maka mumpung kula panjenengan sami cek dikeki nikmat saged tenggene masjid meskipun apa namanya tidak bisa mengikuti gerakan imam secara sempurna, mungkin sholat kita masih bisa dengan duduk, tapi alhamdulillah panjenengan masih bisa berjalan untuk datang ke masjid. Nah inilah tinggal kita bagaimana menjaga nikmat yang diberikan Allah ini dengan sebaik-baiknya. Soalnya kata Nabi ya apa, ketika umat muslim ini lemah, ya lemah artinya dalam beribadah, jadi mempengaruhi keimanan kula panjenengan sami arep nyang masjid. Nek renek sing nyurung yen napa nggih ya mboten saged tekan masjid. Nek pun ngonten kan atine rasane pas zaman ndek mben saged melampah mawon itu kan kula panjenengan sami enggan untuk mendatangi masjid. Tapi ketika saat ini sakit rasanya pengen mangkat ning ora nek sing ngeterke padha wae Pak. Maka di sini adalah sebuah yang di apa namanya pesan yang disampaikan oleh para ulama kita. Marilah kita menjaga kesehatan kita, tubuh kita ya, hak-haknya diberikan pun jenengan melampah ngubungi komplek ya, mungkin setiap ahad mungkin jenengan renang ya, karena hak di dalam tubuh kita ini perlu di apa namanya perlu dipenuhi. Jadi yakin tesik kathah aktivitasnya timbangi olahraga. Ini kadang-kadang kita kan ya jane ngertos Pak, olahraga ya penting Pak gitu. Ya, tapi dengan waktu wah emane-emane jane jek iso tinggo nopo itu kan. Ya, Masya Allah nggih. Dari sekian waktu saya sendiri ya nyuwun ngapunten tak sampaikan masih ya nek dituruti ora iso tetep mboten saged Pak. Ya setiap hari Ahad nggih mbuh mboten kula nyepeda, napa saya jogging, napa saya renang masih insya Allah akan dijaga terus ya. Sering mungkin nek kepanggih nggih, saya biasanya itu ada jadwal lari ya, saya kemanahan tuh pagi-pagi Pak, ini batas subuh ngepit mereka nyepeda motor maksudnya, buatan nyepeda ondal, ora kuat punan Pak. Bedane diparkirke mereka lari, lah kita ngubung ping 3 baru kingko nyoto. Ya ini padha mawon. Tapi kan paling tidak kan ya pun mubengi pun enten usaha gitu loh. Tapi nek olahraga niku dhewe, nek ten manane lari kan koncone akeh Pak. Jadi nih enek sing nyemangati rumangsane itu. Ning nek lari niku dhewe, ya pernah nate Pak nggih, saya ke sebuah lapangan tuh mlayu nung kaya-kaya semangat Pak. Itu setengah putaran kok yo nek sing ngancani mlayu. Ning nek ning mahanan kan wah usume apa namanya teman-temannya udah siap ya, kita lari mungkin wis 3 putaran kan pun sae banget. Wis gobios nih kok baru engko nyoto gitu kan. Ya jane ya padha wae tapi nggih mboten napa-napa, setidaknya tubuh kita ya orang ngedrop banget gitu kan, sehingga ada metabolisme tubuh yang sempurna, sing biasanya keringet mboten medal-medal ya, keringet-keringet kotor mungkin diimbangi dengan bekam, diimbangi dengan tibun nabawi yang lain sehingga tetap bugar dan kuat untuk menjalankan ibadah. Nah, ini saja yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.